yakin sekali kalau mereka tempatnya di sorga. Sekalipun nih, ini contoh nih, dia memang semasa hidupnya sama sekali dia belum pernah kenal Tuhan Yesus. Ya, tapi di ending-ending terakhirnya sebelum dia menghembuskan napas terakhir dia, kita sempat menginjil, menyampaikan dia, ya kan, firman Tuhan kepada orang itu sebelum meninggal dalam kondisi dia sekarat, Mai. Tiba-tiba dia meninggal setelah kita layani, setelah kita sampaikan firman. Iya. Tiba-tiba dia berapa hari, 3 hari kemudian dia meninggal, Mai. Ada kabarnya meninggal. Nah, ibu yakin sekali kalau dia memang dibuka pintu sorga oleh Tuhan itu. Jalan menuju sorga itu sudah terbuka dan Tuhan sudah sediakan tempat bagi orang-orang itu. Karena ada banyak orang yang sudah ibu pergi layani, Mai, baik itu di desa-desa. Ibu yakin sekali itu, Mai. Walaupun dia dalam kondisi kelumpuhan bertahun-tahun, dia mungkin saat hidupnya dia memang belum pernah sekali namanya mendengarkan Injil di daerah-daerah perkampungan atau di hutan-hutan sana, Mai. Itu pada saat kehadiran kita datang melayani mereka di sana. Sis, saat itu kita doakan mereka, kita arahkan untuk melepaskan pengampunan. Seperti itu. Ya memang kehadiran kita bukan berharap supaya dia meninggal dunia, tidak. Semua itu kita serahkan kedaulatan Tuhan dan kita juga dengan iman berharap supaya dia disembuhkan oleh Tuhan. Yang utama supaya dia menerima, mengakui dengan bibir mulutnya percaya dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, saat kita datang ke sana sementara dia ini sudah lumpuh berpuluh-puluh tahun, dia di tempat tidur, sis. Dia sudah dalam kondisi sekarat itu. Berapa hari kemudian tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Nah, jadi orang-orang seperti ini ibu percaya sekali kalau dia juga menjadi bagian kerajaan di sorga itu. Karena Tuhan lihat iman. Dalam doa, dalam iman tuh, ya kerinduan Tuhan tuh untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal dia. Ya, ketika kita datang dalam kondisi dia sudah sekarat, terpuruk, begitu dia tidak bisa berbuat apa-apa, sis. Lalu kita arahkan dia menerima pengampunan. Pasti Tuhan selamatkan dia. Pintu menuju sorga sudah Tuhan buka, persiapkan. Paham dah? Sekalipun juga ya dia belum pernah melakukan apapun, belum pernah berbuat segala sesuatu yang diberikan untuk Tuhan selama dia di dunia. Ya, karena dia mungkin ya selama ini dia belum pernah juga mengenal Tuhan, belum pernah mendengar Injil, belum pernah tahu tentang Tuhan Yesus, semisal begitu, sis, ya. Tiba-tiba dia dalam kehidupannya memang dia sekarat atau dalam kondisi kelumpuhan puluhan tahun, dia terbaring di tempat tidurnya, sis. Iya. Lalu saat itulah di ending napas terakhir dia sempat mendengarkan kabar baik tentang Tuhan itu. Ya, walaupun dia sudah tidak bisa melihat mungkin, tapi masih ada bahasa isyaratnya yang harus kita pelajari. Gitu, dia masih respon, sis. Nah, kita yakin kalau dia diselamatkan oleh Tuhan. Entah itu nanti di posisi dan kedudukan dia di sorga itu di mana ditaruh oleh Tuhan, itu ya kedaulatan Tuhan. Karena memang dia sama sekali tidak pernah mendengar Injil keselamatan itu, nggak pernah mendengar kabar baik tentang kabar-kabar tentang Tuhan itu, sis, tentang Injil itu. Ya. Justru yang lebih berbahaya itu ya bagi kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yang sudah tahu firman Tuhan semua ini. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, tidak mengikuti apa yang Tuhan arahkan, ya itu yang dibilang nanti nyahlah engkau, aku tidak kenal engkau. Itu yang justru lebih berbahaya itu, sis. Sudah tahu kebenaran firman Tuhan itu. Paham dah, sis? Aku nggak kenal engkau pembuat kejahatan. Sama sekali. Berarti nggak ada tempatnya di sorga. Masih mending kalau dia dikasih kedudukan oleh Tuhan di sorga, entah di pelataran, entah di halamannya, entah dia di ruang maha kudusnya, letak tempat kedudukan dia. Paham dah? Gitu loh. Tapi jangan juga kita berpikir yang penting aku masuk sorga, yang penting aku diselamatkan, terserah Tuhan, nanti aku mau di halaman juga nggak apa-apa, atau di pelataran semisal gitu, yang penting aku diselamatkan. Ya jangan kita berpikir begitu. Ya harus kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kayak gitu, sis. Itu artinya ya bukan karena kita mau mencari pahala mahkota, tidak, tetapi kita karena mengasihi Tuhan. Oleh sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita ini, pengorbanannya di kayu salib itu 2000 tahun yang lalu untuk umat manusia ini, sis.
Paham enggak? Paham banget. Ya. Kita melakukan segala sesuatu selama di dunia. Ya memang itu tujuan tugas kita ada di dunia ini, bukannya tidur makan, ungkang-ungkang kaki bersantai-santai, tunggu mati misalnya. Aku di dunia ini santai aja, makan tidur, tinggal nunggu matinya aja lah. Apa? Kita nggak berfungsi di dunia ini. Untuk diri sendiri aja nggak bisa berfungsi, ngambil nasi untuk diri sendiri nggak bisa, bagaimana? Itu. Paham nggak, sis? Ya. Kenapa dirimu ketawa kisahnya? Abi ini lucu. Nah, ibu diperlihatkan dengan bapak ibu dan nenek ibu tadi. Ibu waktu ibu duduk berdampingan dengan bapak ibu sampai berjam-jam lamanya ibu itu menyampaikan firman Tuhan. Saat itu tuh ya kayak macam kita berdua seperti ini, sis. Jadi waktu ibu ketemu bapak di alam roh itu, saat itu suasananya memang suasana melihat bapak memang sudah berada di tempat yang lain, bukan lagi berada di tempat di dunia, di bumi ini. Saat itulah ibu tuh lama sekali ibu menyampaikan firman Tuhan kepada bapak. Bahkan ada beberapa orang waktu itu juga mendengarkan, sis. Nah, artinya ibu itu ditunjukkan, diberitahu bahwa ibu itu sudah menyelesaikan tugas ibu selagi ibu masih ada di dunia bersama-sama dengan bapak, sewaktu bapak belum kembali ke sorga itu. Artinya ibu sudah melakukan tugas bagian ibu, bahwa ibu sudah menginjili dia, bahwa ibu sudah menyampaikan firman selagi ibu di dunia bersama-sama dengan bapak itu. Nah, itu maksudnya. Jadi ibu tidak lagi dipertanyakan oleh Tuhan. Tugas tanggung jawab seorang anak kepada orang tua, bahwa selagi di bumi itu ibu sudah pernah menyampaikan Injil, sudah pernah menyampaikan firman Tuhan, kabar baik tentang keselamatan itu kepada bapak. Jadi di alam supranaturalnya, di alam roh itu, sewaktu bapak berada di rumahnya, di rumah di sorga itu, artinya kan ibu diberitahu kembali, sis. Sehingga pada saat ibu ketemu di alam roh bersama bapak itu, kembali lagi waktu saat duduk bareng itu, ibu menyampaikan firman lagi sama bapak. Tapi itu di suasana sorga, gitu, Mai. Nah, demikian juga kepada nenek itu. Walaupun ibu bertahun-tahun selama hidup di dunia itu, ibu sempat nggak pernah ketemu sama nenek. Waktu itu sih nggak bisa pulang karena benturan keuangan juga, nggak ada juga telepon bisa nelpon. Tiba-tiba ibu diperlihatkan juga di alam roh itu, bahwa suasana nenek itu berada bukan seperti berada di bumi waktu itu, sis. Nah, jadi disinilah pentingnya kita, Mai. Pentingnya kita tuh harus mengalami kepekaan, ketajaman roh, supaya kita itu bisa membedakan. Saat kita diperlihatkan di suasana alam roh kita itu, kita bisa diperlihatkan yang kita lihat itu apa memang itu wujud menyerupai nenek, menyerupai bapak, menyamar seperti malaikat terang, atau bagaimana, sehingga itu yang sebenarnya justru yang kita lihat itu setan iblis menyerupai, menyamar gitu. Jadi memang penting sekali kita bisa bedakan itu. Nah, kalau yang ibu memang lihat, ibu pertemukan, memang betul-betul itu bapak ibu dan nenek ibu, bukan yang menyerupai malaikat terang tadi, bukan penyamaran dari roh jahat, bukan. Makanya kenapa kita harus bisa bedain. Jangan kita suka senang misalnya dibawa jalan-jalan kemana-mana, ke alam supranaturalnya, sis, kemana-mana kita dibawa keliling di alam roh itu. Tapi kita hanya berada di suasana alam kegelapan aja, kegelapan, tapi kita nggak bisa keluar dari situ, nggak bisa kita menjadi pemenang, kita nggak bisa mengalahkan itu. Bagaimana? Ya kita terjerat lah jadinya, diikat kita oleh roh-roh jahat sehingga kita menjadi sahabat roh orang mati itu. Nah, kalaupun juga nih, Mai, kita bisa dibawa ke suasana dunia roh orang mati, semisalnya di alam roh kita. Contoh, sekarang neraka itu belum ada, neraka itu masih kosong, sis. Nanti neraka itu baru terisi oleh orang-orang yang belum percaya, yang belum bertobat. Itu nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya, baru neraka itu terisi. Saat ini masih kosong. Iya, neraka yang setelah kita disidang loh, setelah kita menghadap tahta putih itu kan nanti masuk neraka tuh. Tapi sebelum kita mengalami kematian kedua itu nanti, sebelum masuk neraka itu nanti, berarti saat ini roh orang mati yang tidak percaya masih ada di Hades. Gitu. Nah yang Hades itulah namanya tempat kesengsaraan. Kesengsaraan ya.
Tempat penyiksaan sementara. Sementara Tempat rohnya menanti itu. Nah, sebelum dia dibawa ke neraka itu. Nah, itu semi neraka, Mai. Yang dibilang Hades itu. Suasana tempat kesengsaraan juga. Tempat roh saat ini menanti. Sampai menunggu nanti roh, tubuh, dan jiwa itu menjadi satu. Baru dia menghadap sidang tahta. Lalu dia dilempar ke neraka itu nanti bersama para nabi-nabi palsu, anti-antikris itu, antek-anteknya ada di sana, sis. Oh, Paham dak, sis? paham. Nah, sekalipun neraka itu masih kosong saat ini belum ada penghuninya, sis. Nah, kalau kita kedekatan hubungan dengan Tuhan itu, Tuhan bisa bawa kita ke alam supranatural, ke dimensi sana itu. Berarti kan kita diberitahu oleh Tuhan, ini loh gambaran neraka, ini loh gambaran suasana neraka, sekalipun neraka masih kosong. Nah, kita bisa Tuhan bawa, perlihatkan gambaran neraka itu supaya apa? Supaya gini loh, saat kita sudah diberitahu di alam supranaturalnya kita, di alam rohnya kita itu, di dimensinya Tuhan itu tadi, dibawa oleh Tuhan ke dimensi seperti itu, betapa menderitanya dalam situasi itu. Betapa luar biasanya sengsaranya, sakitnya, kekal. Tidak bisa lagi terselamatkan di tempat itu. Jadi kita diperlihatkan hal-hal itu, dibawa ke suasana itu, Mai. Itu supaya apa? Supaya kita saat ada di bumi ini, di dunia ini, kita memberitahukan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan itu, kita beritakan kabar-kabar itu supaya mereka jangan ada di sana nantinya, jangan terlanjur ada di sana nantinya. Makanya kan waktu ibu pernah menyampaikan hal-hal seperti ini di salah satu tempat, waktu itu justru ibu ditentang habis-habisan, Mai. Sis masih baru-baru bertobat tuh, lagi cinta-cinta mula-mula, lagi kasih mula-mulanya, lagi jatuh cintanya berapi-api, membara-membaranya, jatuh cinta dengan Tuhan itu, Mai. Dikasih mula-mula, jadi rajin sekali baca Alkitab, rajin berdoa di dalam hadirat Tuhan tuh. Akhirnya apa, Mai? Entah siang entah malam tuh selalu diperlihatkan segala sesuatu oleh Tuhan di alam roh itu, sis. Termasuk contoh suasana neraka itu diperlihatkan. Oh, suasana. Nah, waktu diperlihatkan suasana itu, sis. Nah, saat posisi kita ada di tempat itu tuh, kita ini terselamatkan oleh Tuhan, diluputkan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi kita melihat orang lain yang ada di dalam itu, mereka berteriak, mereka menjerit, minta tolong. Saat itu. Jadi berada di sini di dalam suasana itu dia. Nah, bahkan juga saat itu diperlihatkan bahwa ibu ini gitu loh, Mai. Diperlihatkan bahwa kalang kabut mencari HP, kisahnya itu. Cari di HP, cari di kantong, cari di dalam tas HP untuk menelpon keluarga, kisahnya ada di dunia ini. Ternyata setelah bangun sadar, ternyata aku di mana tadi aku nih berada, gitu loh. Sibuk cari HP untuk menelpon, kisahnya memberitahu kepada keluarga-keluarga, bagaimana nih keluargaku, bagaimana nih orang tuaku. Jangan sampai mereka ada di tempat ini, gitu loh. Makanya sibuk ibu cari HP waktu itu, cerita untuk menelpon, memberitahu supaya jangan ada berada di tempat ini. Iya, maksudnya jangan berada di tempat suasana neraka itu. Sekalinya sudah bangun, kaget, di mana aku tadi, gitu loh. Di mana tadinya aku ini? Nah, akhirnya barulah saat itu, Mai. Setelah sadar tuh barulah kita ini bercerita, kita sharing firman, kita beritahu kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat sama kita. Barulah kita sampaikan firman ke mereka, barulah kita injili mereka. Karena apa? Karena tadi kita sudah diperlihatkan oleh Tuhan suasana sorga begitu, suasana neraka begitu. Tapi saat-saat itu tuh habis-habisan ditentang. Ditentang. Gitu. Mana ada itu, nggak percaya itu, mana ada sorga, mana ada neraka. Justru kita dijawab begitu pada saat kita menyampaikan hal-hal seperti itu, sis. Jadi anggap hal sepele, dianggap hal biasa pada saat kita menyampaikan hal-hal seperti itu. Intinya ya itulah, kekristenan kita itu ya pengenalan kita, kedekatan kita, hubungan intim kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita itu dengan Tuhan, Mai. Supaya apa? Tuhan tuh selalu menyingkapkan rahasianya yang tidak terpikir oleh kita, menurut pikiran kita
kita ini, yang tidak pernah kita ketahui, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan singkapkan, Tuhan perlihatkan, dan Tuhan beritahu wahyunya. Tidak ada pewahyuan hikmat Tuhan itu selesai. Sudah pada zaman tokoh-tokoh Alkitab, pada zaman dulu, pada rasul, para nabi yang dulu sudah stop, selesai, tidak berlaku lagi sampai sekarang ini. Lah apa gunanya kita ada di dunia ini kalau itu tidak berlaku dan selesai hanya sebatas itu melalui para rasul dulu-dulunya? Terus apa fungsinya kita di dunia ini? Apakah cuma cukup sebatas baca Alkitab sudah selesai sampai di situ? Begitu. Lalu tidak ada penyingkapan wahyu Tuhan itu. Paham dah, sis? Kita kalau kita nggak mau berjuang, Mai, kita menyelidiki isi Alkitab itu, nanti menjadi kaget, menjadi bingung, sampai waktunya Tuhan datang kedua kalinya, nggak tahu apa-apa kita, nggak pernah dengar apa-apa juga, gitu. Beda kalau orang-orang yang banyak ibu layani, Mai, di desa-desa, di pelosok-pelosok pedalaman sana, ibu pas datang ke sana itu, mereka sebelumnya belum pernah sama sekali mendengar Injil itu, belum pernah mereka mendengar tentang kabar keselamatan itu, Mai. Oh, kabar keselamatan ya. Iya, mereka belum pernah. Lalu kita datang, kita sampaikan, kita layani mereka di sana itu. Itu semua ada pertimbangannya bagi Tuhan, penilaian tersendiri bagi Tuhan itu. Karena Tuhan lihat iman orang yang melayani dan orang yang kita layani itu mau respon, membuka hati. Waktu dilayani itu, sis, pasti juga ada penilaiannya bagi Tuhan itu. Itu dia juga terselamatkan. Mau kita tuh sudah banyak melakukan segala sesuatu di dunia ini, sama yang belum ada apapun yang dia kerjakan, tapi semuanya sama-sama terselamatkan. Semisalnya, Mai, yang gak usah kita cemburu iri yang begitu, lakukan aja bagian kita. Lah, orang-orang yang belum pernah sama sekali juga mendengar kabar baik, kabar keselamatan, kabar Injil itu pun karena memang nggak ada orang yang menyampaikan ke sana, semisal apalagi HP misal nggak ada Android, masih tinggal di pelosok pedalaman, semisal nggak ada jaringan misalkan, kayak apa tuh orang-orang di sana itu misalnya nggak ada sama sekali. Tapi dengan kehadiran kita yang melayani mereka di sana, walaupun dia dalam kondisi kelumpuhan misal puluhan tahun, Mai, tegar tengkuk mungkin hidupnya, memang sama sekali nggak pernah tahu lah tentang firman Tuhan. Tapi saat kehadiran kita ke sana, kita layani mereka di sana, ya kita yakin dengan iman mereka juga menjadi bagian kerajaan sorga. Iya. Itu, sis, makanya kita lakukan bagian kita yang kita bisa, apa yang kita bisa. Jangan kita, walaupun sis Mai ini saat ini nggak bisa melihat nih dengan mata kasat jasmani, iya kan? Tapi kan mata batin, mata rohmu kan tajam, bisa dirimu keliling kemana-mana. Lah ya iyalah, jangan cuma kita keliling kemana-mana masuk di dunia kegelapan. Oh, dunia kegelapan, lah dunia kegelapan. Lah kalau kita sebagai manusia, Mai, nih, kita nggak tahu caranya untuk kita bisa keluar dari sana, ya artinya kita nanti malah jadi terikat dengan kuasa kegelapan itu. Malah justru kita dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Ya. Makanya kenapa kalau kita itu, Mai, ada kepenuhan Roh Kudus, ya saat kita dibawa, semisalnya diperlihatkan suasana-suasana untuk menjadi kita menyampaikan kepada orang-orang yang masih hidup bahwa mereka jangan sampai ada ke sana, jangan sampai masuk ke sana mereka. Loh, kalaupun misalnya Tuhan nih, Mai, Tuhan yang punya seisi dunia ini, sesuka-suka Tuhan lah dia. Dalam hitungan detik menit dia bisa berpindah-pindah, dia mau jalan kemana, dia mau kemana-mana. Manusia aja bisa dipindahnya dengan sekejap mata menggunakan tubuh kemuliaan. Waktu dia hadir datang di angkasa ini, ya sukanya Tuhan lah yang dia yang punya seisi dunia ini. Dengan begitu cepat dia memindahkan, membolak-balik keadaannya. Kalaupun dia mau menyampaikan segala sesuatunya, dia bertemu dengan orang-orang yang semasa hidupnya memang orang yang belum pernah tahu mendengar Injil selagi masih hidup, tiba-tiba sudah meninggal dia. Bukan dia, ya terserah dia lah, sis. Dia mau berbuat apa saja. Itulah misterinya Tuhan, rahasianya Tuhan, yang terkadang juga tidak terselami oleh pikiran, akal, kemampuan kita sebagai manusia ini.
Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita ketahui, kita dengar, itu semua Tuhan yang menentukan dan mengaturnya. Terkadang kita sebagai manusia aja yang suka repot, suka ngatur Tuhan, suka usil begitu, remehkan kekuasaan Tuhan. Padahal kekuasaan Tuhan itu tidak bisa kita selami, cara Tuhan itu. Makanya kayak macam di dalam kitab Kejadian kan ada di situ, dia berkatakan roh Allah melayang-layang di atas di permukaan air itu. Lah kalau kita pikir dengan akal pikiran manusia kan aneh, roh Allah melayang-layang, gimana caranya? Banyak sekali sebenarnya contoh-contohnya, dari satu kalimat atau satu kata aja di dalam Alkitab itu. Itu pun membuat kita kadang bingung, aneh, terheran-heran kalau kita pikir dengan akal kemampuan kita. Intinya kita itu sih sekarang fokuskan diri kita itu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa harus minta pengakuan dari manusia, tanpa harus minta penilaian dari manusia itu. Antara kita dan Tuhan, pribadi kita dan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, itu aja sebenarnya dalam kehidupan itu. Selain kita melakukan aktivitas keseharian sehari-hari kita, nggak perlu kita masuk dalam kelompok-kelompok yang menguras energi, memancing emosi, yang membuat kita bingung. Kalau sekiranya roh kita, semisal nih kita sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui para hamba-hamba Tuhan, orang-orang tertentu, semisal gitu, tiba-tiba saat kita mendengarnya, kan ada keministrinya, ada DNA yang sama, itu mendatangkan damai sejahtera, lalu kita dibangkitkan, dihidupkan, alam supranatural kita, spiritual kita, ya berarti kita dengar itu aja yang kita dengar. Kalau begitu, selain kita dengan sendirinya kita berjuang untuk kita menyelidiki Alkitab itu, membaca isi firman itu, kita tidak menjadi tercemar juga hati kita kalau di dalam kehidupan kita mendengar firman, berbicara tentang firman, sharing firman, endingnya berantem, endingnya kelahi, tengkar semisalnya. Membahas satu ayat menimbulkan pertengkaran. Membahas tentang firman, tentang ketuhanan, tentang Tuhan, hasil akhirnya berantem, tengkar, semisal begitu. Ya ngapain kita berada lama-lama di situasi itu? Cepat-cepatlah kita menghindar dan keluar dari situasi itu. Kalau kita menikmati kehidupan yang seperti itu sampai Tuhan datangi yang kedua kalinya, ya kita sempat tertidur. Kerohanian kita jadi tertidur, kita dibutakan dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Semacam dongeng gitu, kita dininabobokan, menjadi tertidur kerohanian kita itu. Lalu ketajaman roh kita itu menjadi tumpul. Kita tidak peka lagi, tidak bisa membedakan sampai Tuhan datang itu. Padahal kan kita tidak kekal, tidak selamanya kita diam di dunia ini, tinggal di dunia ini. Pada waktunya ya kita pasti akan kembali ke yang memberi hidup itu. Kalau memang kita sudah mengenal Tuhan, pasti kita akan kembali ke rumah kita yang ada di sorga yang sebenarnya. Jadi kenapa kita harus anti, kenapa kita harus fanatik berbicara tentang sorga dan neraka? Lah kalau roh kita enggak dihidupkan sejak kejatuhan Adam dan Hawa pertama kali Tuhan ciptakan itu, sehingga hubungan kita dengan Tuhan terputus, hilang kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita itu, roh kita mengalami kematian. Lah kalau roh kita mengalami kematian, tidak dihidupkan kembali, kita tidak kembali memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, berarti kita nggak bisa terkonek dong. Kita tidak bisa terkomunikasi dengan Tuhan, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sementara yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa melihat perkara-perkara yang rohani, itu roh kita itu yang harus dihidupkan kembali, harus dibangkitkan kembali. Karena roh inilah nanti yang akan kembali pulang ke sorga sana, karena kita berasal dari sana, dihembuskan napas hidup itu ke dalam hidup kita sehingga kita ini menjadi manusia yang hidup. Jadi kenapa kita harus fanatik dan anti dan tidak suka kita mendengar hal-hal yang seperti ini? Apakah kita mau kekal ada di dunia ini? Kan kita mau kembali dong ke sana, kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sana itu.
Ya berarti secara roh yang harus kita bangun, yang harus kita hidupkan, kita bangkitkan itu. Yang di dalam ini loh. Yang di dalam ini yang perlu kita bangun sama Tuhan itu. Kita jangan hanya bangga kita bisa selalu terhubung dengan alam kegelapan, dengan kuasa kegelapan. Tapi kita tidak pernah terhubung melihat perkara-perkara yang rohani. Di alam supranatural kita, di alam roh kita itu. Lah kalau kita selalu terhubung dengan kuasa kegelapan, itu artinya kita bersahabat dengan kuasa kegelapan. Kita menjadi terikat. Secara roh kita terikat dalam supranatural secara kegelapannya. Kalau kita tidak bisa keluar dan kita tidak bisa menjadi pemenang dari sana, ya berarti kita terkalahkan. Kita menjadi kalah. Secara roh kita diikat, dikuasai, dibelenggu. Makanya kita harus terhubung dengan dimensinya Tuhan secara supranatural itu untuk terhubung dengan perkara-perkara yang rohani. Ini bukan masalah berbicara mengenai sok suci, sok benar, dan lain sebagainya. Ya memang karena kita akan kembali ke sana, berarti secara roh itu yang harus kita hidupkan, yang harus kita bangun. Yang harus kita berikan pemahaman kepada keluarga, sanak saudara, orang tua kita. Supaya bukan hanya kedagingan kita saja yang harus dihidupi, yang terus kita kasih makan. Tetapi secara roh kita tidak pernah mau merawat, mau kita kasih makan. Memikirkan untuk dihidupkan, dibangkitkan. Karena tubuh jasmani ini nantilah yang akan nanti dia kembali ke debu dan tanah. Roh kita itulah yang nanti akan kembali ke sumbernya sana yang memberi hidup kepada kita. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus perlu kita perbaharui setiap harinya. Ya, diri kita sendirilah yang berjuang. Ya, sementara yang ini dulu kita bahas, nanti berapa hari kemudian kita akan lanjut pembahasan-pembahasan yang lainnya.